Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi'a laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Sohibus Samahah Mufti Negeri Perlis, Profesor Dr. Maza. Nah, itu nama singkatan beliau yang populer di Malaysia. Jadi singkatan dari Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Nah, Maza. Tapi bukan Maza bahasa Arab ya. Maza bahasa Arab itu apa itu? Yang saya hormati Sohibul Fadilah Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Rektor College University Islam Perlis. Yang saya hormati Profesor Dr. Munzirin Yusuf MA, anggota pengurusi Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati Timbalan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Faris Al-Fadad. Yang saya hormati Kepala LPPI, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY, Bapak Khairuddin Homsin, yang duduk paling kiri dengan kopiah dan kacamata gitu. Orangnya tampangnya agak menyeramkan itu. Tapi jangan khawatir, beliau baik hati. Beliau sahabat saya, dulu wakil atau timbalan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya juga ingin menyapa Wakil Rektor Universitas Aisyah, Bapak Dr. Taufikur Rahman, yang tadi begini di sebelah kiri kita, yang sekaligus juga staf pengajar di UMY. Bapak dosen, ini ada Pak Mahli, ada Pak Syakir yang kelihatan ya oleh saya. Tadi saya lihat Pak Muhammad Ihsan, tapi ini kok nggak kelihatan ya, tadi kelihatan. Ada yang pakai kopiah putih ini, Bapak Muhammad Rafiq, Sekretaris Baru Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Beliau baru pulang dari studi di Amerika, negeri yang sekuler. Karena itu untuk menampakkan beliau harus pakai kopiah putih ya. Ya, karena belajar Islamnya di Amerika, mestinya di Madinah atau di Kairo, di Al-Azhar itu. Tapi beliau juga LC dari Al-Azhar. Itu jangan khawatir dengan keamerikaannya. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia sekalian, oh ya, saya juga tadi terlupa menyapa para anggota delegasi Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang hadir bersama kita pada hari ini. Yang lainnya mungkin hadir di UAD. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Mufti atas kehadirannya di Yogyakarta dalam rangka menyambung persaudaraan tadi antara Perlis dan Muhammadiyah.
Tadi disebut oleh Datuk Mufti, di Perlis ada Universitas Muhammadiyah yang disingkat UMAM, Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Tapi saya tanya dengan rektornya, ini sudah antarbangsa, artinya internasional, menuju, tapi sementara dikasih nama dulu supaya nama ini doa nanti menuju Universitas Muhammadiyah Internasional Malaysia, yang bahasa Malaysianya antar bangsa. Nah, jadi itu, karena itu kita merasa sangat bahagia sekali dengan kunjungan Mufti dan seluruh anggota delegasinya dalam rangka mempererat dan memperluas kerjasama antara Muhammadiyah dan negeri Perlis. Saya nggak baca pantun ya, karena tadi malam sudah pakai pantun. Baik, saya akan bicara secara singkat saja tentang fikih dan manhajnya dalam Muhammadiyah. Secara singkat, agama Islam menurut definisi yang diberikan oleh Majelis Tarjih kurang lebih adalah ad-dinu huwa ma anzalahullahu fil Qur'ani was sunnah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yang artinya kurang lebih, agama itu adalah petunjuk-petunjuk, perintah-perintah, larangan-larangan yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi petunjuk yang diturunkan Allah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Itulah agama Islam secara keseluruhan dalam definisi putusan tarjih. Nah, ini mahasiswa-mahasiswi ya yang belajar AIK itu. Dan di lingkungan Muhammadiyah, keseluruhan ajaran Islam ini dibagi 4 bidang besar. Satu, petunjuk-petunjuk yang diturunkan Allah terkait masalah akidah. Jadi akidah. Yang kedua, terkait masalah akhlak. Yang ketiga, terkait masalah ibadah. Dan yang keempat, terkait masalah muamalat dunyawiyah. Jadi ajaran agama Islam itu secara keseluruhan ada 4 bidang: akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat. Nah, dalam putusan-putusan tarjih Muhammadiyah, kebanyakan putusan itu berorientasi pada 2 yang terakhir, ibadah dan muamalat dalam arti luas. Inilah yang masuk dalam wilayah fikih tadi. Kata orang Malaysia, PK. Kalau saya waktu di kampung dulu PK, ya, hanya dihilangkan. PK jadi untuk kepraktisan aja. Nah, jadi PK. Setelah saya kuliah di Jogja, loh kok jadi fikih ya? Tapi karena sudah lama setengah abad di Yogyakarta, jadi ikut-ikutan fikih. Gitu ya. Saya juga dulu Datuk Mufti ya belajarnya nyebutnya PK. Gitu. Jadi sama seperti di Malaysia. Di dalam Muhammadiyah, bagaimana kita memahami fiqh itu tadi atau fikih itu. Nah, ada manhajnya, ada metodenya yang sering kita sebut sebagai manhaj tarjih. Nah, manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu suatu sistem. Jadi kita memahaminya sebagai satu sistem. Manzumatun. Ya. Tatakawan min arba'ati anasir. Yang terdiri dari 4 komponen. Jadi cara memahami agama Islam itu satu sistem terdiri dari 4 komponen.
Komponen itu yang pertama wawasan, komponen wawasan atau perspektif. Yang kedua komponen sumber. Yang ketiga komponen pendekatan. Dan yang keempat komponen metode teknis. Artinya prosedur teknis. Nah, jadi manhaj tarjih tatakawan min arba'ati anasir. Unsurul manzurat wa unsurul masadir wa unsurul muqarabat wa unsuru at-turuqi at-tatbiqiyah. Nah, unsur atau komponen perspektif itu bagaimana? Jadi dalam berijtihad, dalam memahami PK itu ada perspektifnya, ada orientasinya, ada sudut pandangnya. Sudut pandang itu pertama yaitu berdasarkan paham agama yang umum, kalau kata Datuk Mufti tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita menyebutnya sudut pandang Sunni itu. Nah, jadi itu sama Datuk Mufti tadi. Jadi kita tidak mengenal imam ya yang sederajat dengan nabi, itu tidak ada. Imam dalam kita ya biasa aja, imam pemimpin, ya pemimpin sholat dan sebagainya, tapi bukan satu imam yang mempunyai kedudukan yang sakral sehingga kaulnya sama dengan kaul nabi, itu kita tidak memahami seperti itu. Itu perspektif pertama dalam kita memahami agama Islam, khususnya pada wilayah fikih itu tadi. Nah, kemudian perspektif yang kedua, ada mutaqayyid bimadhabin muayyan, tidak terikat kepada mazhab tertentu, seperti kata Datuk Maza tadi itu. Nah, jadi kita tidak terikat. Tapi seperti kata Datuk Maza tadi, kita ya tidak anti mazhab. Oh itu mazhab Syafi'i, saya nggak pakai, itu tidak begitu. Ya banyak yang dipakai dalam Muhammadiyah itu. Misalnya sembahyang, ya, itu kata orang Malaysia, dan juga saya di waktu kecil dulu sembahyang. Kalau di Jawa ini orang tak tahu sembahyang. Sholat. Nah, sholat. Kalau di kawasan Melayu sembahyang, kita dari bangkit dari sujud ke rakaat kedua. Nah, itu duduk dulu, namanya julusul istirahah. Itu biasanya diamalkan di lingkungan Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah di Jawa itu ya. Itu mazhab Syafi'i, kalau mazhab-mazhab lainnya tidak. Jadi sujud langsung berdiri tanpa duduk dulu. Nah, jadi kita pakai juga itu. Ya, jadi seperti itu. Itu yang ada mutaqayyid bimadhabin muayyan. Dan yang ketiga itu perspektif tajdid, bersifat memperbaharui. Contoh yang paling menonjol dalam Muhammadiyah itu adalah kasus rumah sakit PKU Solo tahun 1993. Pada waktu itu Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia Soeharto, membuat kebijakan melalui Menteri Kesehatan Siwabesi bahwa seluruh dokter pemerintah, artinya dokter pegawai negeri, tidak boleh menjawat, kata orang Malaysia. Betul mungkin Pak Datuk Muti ya. Jadi menjabat sebagai pimpinan di rumah sakit non pemerintah, rumah sakit swasta. Jadi enggak boleh. Jadi dokter yang pegawai negeri hanya boleh praktek. Banyak rumah sakit swasta, termasuk rumah sakit Muhammadiyah itu mengalami kelabakan, kesusahan. Karena dokter-dokter swasta di sejumlah rumah sakit belum memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah rumah sakit
PKU Muhammadiyah Surakarta atau Solo. Kirim surat ke Majelis Tarjih. Kami menghadapi kebijakan ini kesukaran mencari direktur rumah sakit. Ada satu, orangnya jilbaban, itu bahasanya, karena jilbab waktu itu ya masih belum populer sekarang. Di PTM belum diwajibkan, baru sekarang kan diwajibkan akhir-akhir ini. Jadi ketika dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi direktur rumah sakit, ketika ditawari untuk menjadi direktur dia menolak karena ada hadis Nabi itu lan yufliha qaumun walau amrohum imrohatan. Hadis itu sahih. Tidak beruntung suatu kaum yang mengangkat pemimpin perempuan. Dia nggak mau. Lalu tanya, bagaimana? Coba tolong kami diberi penjelasan. Apakah dia tidak boleh jadi direktur rumah sakit atau bagaimana? Lalu kita mengirim surat, Majelis Tarjih mengirim surat ke PKU Muhammadiyah, boleh perempuan menjadi pemimpin. Dengan kita memahami ulang hadis tadi. Jadi hadis tadi dibaca bersamaan. Jadi disatukan, dijamak dengan hadis lain, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada yang tidak ahli, tunggulah kiamatnya. Kiamat itu kehancuran dunia. Jadi kehancuran masalah tersebut itu. Nah, jadi kata perempuan dalam hadis yang pertama tadi jangan dibaca jenis kelaminnya. Jadi jangan dibaca perempuannya, tapi dibaca menurut hadis yang kedua, yaitu adamu ahliyatihi lidzalikal mansib. Jadi ketidakcakapannya untuk menjabat jabatan itu. Nah, itu harus kita baca begitu. Lalu ditanya lagi bagaimana dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kita memberi penjelasan dengan tafsir restriktif. Sesuai dengan konteks tekstual ayat itu di dalam Al-Quran. Konteks tekstual ayat itu di dalam Al-Quran adalah urusan keluarga, urusan rumah tangga. Jadi ayat itu kita tafsirkan sebagai ayat tentang urusan rumah tangga itu. Jadi dalam rumah tangga, kepala rumah tangga ya tetap laki-laki. Tetapi di ranah publik, di luar rumah tangga, nah kita menggunakan tafsir seperti tadi. Sehingga kemudian ibu itu mau menjadi direktur rumah sakit. Nah, ini namanya orientasi tajdid. Jadi kita berorientasi kepada pembaharuan. Bukan Al-Quran atau hadisnya yang kita ubah, kita perbarui, tetapi cara memahaminya. Jadi itu perspektif tajdid. Kemudian ada perspektif toleransi, ya kita tidak menganggap kita saja yang benar, orang lain salah. Gitu ya. Kemudian perspektif al-infitahiyah, keterbukaan. Jadi kita terbuka, mau dikritik oleh siapa saja, ya sah-sah saja. Dan bahkan dalam penerangan tentang tarjih itu ada pernyataan, kami mengundang seluruh ulama agar sudilah kiranya untuk meninjau ulang apa yang kami putuskan ini, karena apa yang diputuskan itu, itulah batas maksimal kemampuan untuk berijtihad saat itu. Jadi boleh. Jadi ini namanya keterbukaan. Nah, ini perspektif. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah ditambah sumber-sumber para tekstual lainnya. Para itu artinya di samping sama dengan para normal. Itu yang berarti di samping yang normal. Sehingga ghairun nasiyah itu kita menerjemahkannya para tekstual. Artinya di samping tekstual. Di samping Al-Quran dan As-Sunnah. Ada pendekatan pertama bayani berdasarkan ayat-ayat Quran, hadis, fikih, kaidah fikih, tafsir, syarah hadis.
Kemudian ada pendekatan burhani berdasarkan ilmu pengetahuan, seperti kita menggunakan falak untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah, dan seluruh bulan-bulan Hijriyah. Kemudian ada pendekatan irfani, yaitu upaya memupuk kedalaman kesadaran batin dalam kita melihat perkembangan masyarakat dan dalam berijtihad. Jadi ijtihad itu tidak intelektual ansih, tetapi juga perlu kesadaran batin yang mendalam. Nah, jadi itu manhaj. Kemudian yang keempat ada metode-metode, ya itu metode-metode yang biasa berkembang dalam usul fikih. Dan di antara metode yang penting itu adalah kaidah al-ahaditsud dhaifatu yang ba'duha ba'dan la yuhtajju biha illa ma'a kasrati turuqiha wa fiha qarinatun tadullu ala subutiha walam tu'aridil qur'ana wal hadis sahih. Jadi hadis-hadis dhaif itu tidak sah jadi sumber hukum. Namun apabila jalurnya banyak, satu sama lain saling menguatkan, dan ada indikasi atau qarinah berasal dari Rasulullah, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu dapat dijadikan hujjah. Khususnya dalam hal-hal muamalat duniawiyah itu banyak hadis dhaif yang mau tidak mau kita gunakan. Ya, jadi itu ringkasnya pemahaman fikih dalam Muhammadiyah. Ini sekaligus kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bagi mahasiswa ya. Ya, demikian saya kira. Terima kasih secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.